Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Pak Pol Bagi Tips. Channel membahas tentang kepolisian dan tentunya hal-hal yang saya suka. Hey, what's up everybody? Saya mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang telah mensubscribe channel saya. Bagi kalian yang telah mensubscribe channel ini, semoga kalian lulus menjadi anggota kepolisian dan bisa bergabung bersama kami. Amin. Kali ini saya akan mencoba merangkum jurusan yang diterima di SIPSS sejak awal tahun SIPSS ini diadakan sampai dengan sekarang ya. Saya akan memulai dengan beberapa hal yang harus saya beritahukan ke kalian agar tidak ada lagi pengulangan pertanyaan di kolom komentar. Yang pertama, untuk SIPSS, umur dan tinggi badan yang diminta sesuai dengan syarat terakhir di tahun 2022 adalah ini. Yang kedua, jika kalian mengalami masalah yang sama seperti ini tentang jurusan kalian, silakan menghubungi ke panitia penerimaan daerah untuk informasi yang lengkap. Yang ketiga, dulu sebelum adanya SIPSS, sekolah ini dikenal dengan SEPA atau Sekolah Perwira, kemudian berganti nama lagi menjadi SEPA PK atau Sekolah Perwira Prajurit Karir, kemudian berganti nama lagi menjadi SEPA Milsub atau SEPA Militer Sukarela, dan PPSS atau Perwira Polri Sumber Sarjana. Dengan adanya pergantian nama, tentunya akan berdampak dengan beberapa perubahan pada tujuan atau fungsi diadakannya pendidikan pembentukan perwira yang berasal dari sarjana ini. Salah satu hal yang sering kalian tanyakan di kolom-kolom komentar adalah, "Bang, apakah saya yang sarjana A bisa bergabung dengan bagian atau fungsi di kepolisian yang saya suka? Tapi kalau dilihat dari ijazah yang saya pegang, ya tidak menuju ke situ. Atau apakah setelah saya lulus dari SIPSS, saya bisa minta ke Polantas, Reskrim, dan lain-lain? Saya tidak mau kerja sesuai dengan jurusan dan ijazah saya." Oke, sesuatu hal yang mendasar yang selalu saya ingatkan kepada kalian adalah membaca baik-baik atau mendengar secara menyeluruh info-info yang ada dari berbagai media ataupun surat pemberitahuan dibukanya penerimaan Polri yang kalian dapatkan. Berkaitan dengan itu, dalam surat pemberitahuan dibukanya penerimaan SIPSS, salah satu poin yang jarang kalian perhatikan adalah persyaratan umum. Ini nih saya coba perlihatkan kepada kalian poin terakhir dalam persyaratan umum penerimaan SIPSS 2022 yang telah selesai dilaksanakan. Jadi, kalian jika lulus SIPSS akan ditempatkan sesuai latar belakang pendidikan yang kalian miliki. Ini berbeda dengan ketentuan sekolah ini sebelum berganti nama menjadi SIPSS ya. Nah, saya kasih screenshot nih salah satu brosur penerimaan PPSS tahun 2010. Di situ kelihatan ketentuan umum di poin terakhir berbeda dengan ketentuan umum untuk SIPSS. Kalian ini adalah calon perwira yang nantinya akan ditempatkan sesuai bidang kalian. Seiring waktu berjalan, mungkin kalian bisa menjadi Kapolsek, Kapolres, Kapolda, ataupun bisa menjadi Kapolri. Ya, roda terus berputar. Jadi, jika kalian merasa keberatan untuk nantinya ditempatkan sesuai dengan ijazah kalian, karena kalian cita-citanya ke tempat yang berbeda dengan ijazah kalian, tidak usah mendaftar SIPSS, Mas. Masih banyak tempat lain yang lebih menjanjikan dibanding menjadi anggota Polri. Yang keempat, karena SIPSS ini adalah seleksi calon perwira, maka standar pemeriksaan akan berbeda dengan Bintara, di mana lebih detail dan menyeluruh. Saya contohkan nih, bekas-bekas luka di wajah kalian yang mengurangi estetika bisa sangat berpengaruh apakah kalian bisa lanjut atau tidak dalam tes. Berbeda dengan Bintara yang mungkin hal itu akan dikesampingkan. Ingat, kalian adalah calon-calon perwira loh, tentunya berbeda standarnya dengan Bintara. Yang kelima, bagi kalian yang ingin masuk SIPSS, karena di saat masuk Bintara batas umur kalian telah habis dan ingin mencoba peruntungan untuk masuk SIPSS dan mau bertanya jurusan apa sih yang harus kalian masuki, saya akan jelaskan di poin 6. Tapi jika kalian mengharapkan kuota banyak di SIPSS seperti kuota Bintara, maka itu sangat mustahil terjadi. Karena kuota SIPSS ini hampir sama dengan kuota Akpol. Tahun ini saja kuota Akpol ada 100 orang, sama dengan SIPSS. Tapi nggak masalah kalian mau ambil ijazah sarjana juga, karena umur untuk Bintara sekarang telah kembali seperti standar-standar tahun sebelumnya, yaitu 26 tahun untuk S1 ya, sama dengan SIPSS. Jadi ketika kalian sambil menunggu pembukaan Bintara, kalian bisa mengikuti penerimaan SIPSS. Karena biasanya penerimaan SIPSS ini diadakan awal tahun, sedangkan Bintara pada akhir TW 1 tahun berjalan ya. Seperti penerimaan Bintara yang sedang berlangsung sekarang ya,
waktunya ya. Nah, jika ijazah kalian tidak masuk kriteria dalam SIPSS, maka kalian bisa masuk Bintara, di mana dalam penerimaan Bintara belum menentukan jurusan atau ijazah yang kalian miliki sampai dengan sekarang ya, untuk S1 bukan untuk SMK. Yang keenam, bagi kalian yang selalu bertanya tentang apakah ijazah, jurusan, fakultas kalian, apakah bisa diterima untuk mendaftar SIPSS? Saya hanya bilang, saya nggak bisa pastikan. Karena tiap tahun formasi itu selalu berubah. Dan saya sudah sebutkan di beberapa video tentang SIPSS yang pernah saya buat. Tapi anehnya pertanyaan ini muncul terus ya. Nih, saya kasih ke kalian jurusan apa saja yang diterima dari tahun ke tahun sejak SIPSS dibuka. Sebagai referensi buat kalian.
Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih bagi kalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi kalian yang telah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga kalian lulus menjadi anggota kepolisian dan bisa bergabung bersama kami. Amin. Demikian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Put your hand.